Sekarang sudah jam 9.15. Sepertinya kita akan mulai saja acaranya sambil menunggu rekan-rekan yang lain join ke room juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan bergabung ke dalam webinar yang kami selenggarakan di hari Sabtu ini 27 November 2021. Webinar ini kami laksanakan sekaligus juga untuk mengawali rilis DeFoS Framework Digital Repository yang dikembangkan oleh tim pengembang DeFoS yang akan dirilis hari ini. Namun sangat disayangkan bahwa Project Manager Analis kami yaitu Bapak Dwi Fajar Saputra pada hari ini berhalangan untuk hadir, namun tanpa mengurangi semangat kita untuk melanjutkan amanah dari beliau bahwa hari ini kita akan tetap melaksanakan webinarnya. Terima kasih kepada Pak Tanzil Multazam yang sudah hadir, kepada rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai webinar rilis DeFoS 2021 dan di sebelah sana sudah ada Mas Yusak. Apakah Mas Yusak bisa mendengar suara saya? Halo Mas. Ya Mas, siap sudah. Oke, baik. Kali ini kita akan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tanzil Multazam. Beliau merupakan pemerhati blockchain dan pegiat open access. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya serahkan kepada moderator Pak Mas Yusak Firmansyah. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pagi ini telah menyempatkan waktunya dalam Sabtu pagi ini untuk mengikuti acara ini secara rilis DeFoS Open Source bersama tim Setiadi. Kemudian kita berikan materi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Tanzil Multazam yang sudah bergabung. Terima kasih. Beliau adalah salah satu dosen di Unisma ya, Universitas Muhammadiyah Sukoharjo. Ya, salam kenal Pak, saya juga baru kenal ini. Kemudian dia pemerhati itu juga blockchain. Apa sih itu blockchain? Nanti kita bahas bagaimana legalitasnya di Indonesia, kemudian penerapannya di repository seperti itu. Mungkin nanti bisa dipertanyakan lebih lanjut. Mungkin kita lebih awam ya untuk apa itu blockchain, lebih ke cryptocurrency atau Bitcoin dan lain sebagainya. Kenapa bisa digabungkan dengan repository? Padahal blockchain sendiri itu teknologinya seperti itu. Mungkin bisa nanti dijelaskan. Nah, kemudian untuk karakternya kita santai saja. Yang pertama nanti kita mungkin kita rilis dulu aplikasi DeFoS-nya. Kemudian yang kedua nanti setelah rilis kita serahkan materi ke Pak Muhammad Tanzil Multazam untuk mengenai teknologi blockchain dan repository. Sesi terakhir nanti dia bagus banget tuh deh. Saya jawab seperti itu ya. Mungkin bisa ke aplikasinya atau ke materinya seperti itu aja. Mungkin 3 sesi itu yang kita akan laksanakan pagi ini. Yang pertama langsung saja kita kasih kisi-kisi dulu seperti apa untuk aplikasi DeFoS yang kita rilis ini. Nah, sebelumnya kita kan mengembangkan aplikasi Setiadi ya, repository institusi dengan menggunakan basic Slim. Nah, seperti itu. Kemudian berjalannya waktu kita merilis Setiadi yang versi yang memang framework sendiri menggunakan kode injector Laravel dan dengan front end Vue.js ya, seperti itu. Nah, mungkin kita nanti rilisnya sebatas rilis saja, mungkin untuk fitur-fitur dan penggunaannya mungkin kita ke depan bisa ada sesi tertentu. Nah, mungkin ini sekedar soft launching aja ya, seperti itu. Ya, intinya adalah nanti kita materinya lebih ke materi di mana materi blockchain dengan repository. Ya, langsung saja tidak menunggu lama, kita perkenalkan dulu Setiadi DeFoS ini berbasis framework Laravel dan Vue.js. Mungkin bisa di play dulu, Kang Iman.
untuk kesalahpahaman ya. Itu sebenarnya cara menginstalnya harusnya kita panggilkan fitur-fiturnya seperti apa, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, itu sekedar soft launching ya Bapak Ibu ya, untuk bahwa komitmen Setiadi mengembangkan repository yang user friendly bagi Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan server, di mana nanti kalau Bapak Ibu menggunakan ePrint, DSpace dan lain sebagainya perlu memiliki VPS sendiri. Dengan Setiadi kita bisa menginstalnya di subdomain, di cPanel maupun di hosting. Jadi mudah untuk memanajemennya, penginstalasinya, kemudian untuk memudahkan kita dalam menerapkannya dan sebagainya. Untuk backup dan sebagainya lebih mudah. Mungkin itu sekedar rilis yang pemberitahuan rilis saja bahwa Setiadi ada versi yang terbaru yang sudah tidak menggunakan basic Slim ya. Kita menggunakan basic Laravel dan Vue.js yang nanti akan segera bisa digunakan Bapak Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin kita bikin acara lebih lanjut tentang bagaimana fitur-fitur, kemudian aksesnya, accessibility, kemudahan dan lain sebagainya, fitur-fitur dari Setiadi ini sendiri. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, kita mengarah ke yang terpenting, yaitu bagaimana sih perkembangan repository di luar negeri sana maupun di sini dengan teknologi blockchain ini. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, kami serahkan kepada Pak Muhammad Tanzil Muntajam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yusak. Ya, terima kasih atas invitasinya untuk sharing di sini ya, forum ini ya. Saya izin sharingkan, ini ada chatnya mana ya? Saya kasih link untuk materinya ya. Saya taruh di chat ya untuk link materinya. Saya share screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas Pak Yusak? Jelas Pak, siap jelas. Oke. Ya, jadi di sini saya diminta oleh rekan saya Pak Dwi Fajar untuk sharing terkait dengan pemanfaatan teknologi blockchain untuk repositori institusi. Yang sebetulnya teknologi blockchain itu malah identik dengan profesi librarian ya. Itu harusnya librarian, pustakawan, perpustakaan itu harus lebih akrab dengan teknologi blockchain. Ya, nanti kenapa nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita perlu ada penyamaan perspektif dulu, apa itu teknologi blockchain ya, dan bagaimana historinya. Yang kita tahu bahwa teknologi blockchain itu baru ada 2008 ya, oleh munculnya blockchain Bitcoin. Ya, jadi Bitcoin itu dia merupakan digital currency yang menjadi reward bagi para validator di blockchain. Nah, sebelumnya pada tahun 91 itu sudah mulai ada prototipe dari yang namanya blockchain, dan bahkan pada tahun 98 sudah ada yang namanya Bitgold ya, yang bisa dikatakan 2008 itu adalah penyempurnaan dari perjalanan adanya teknologi blockchain, atau dikatakan sebagai decentralized ledger atau buku besar yang terdesentralisasi atau database yang dia terdesentralisasi, nggak hanya berpusat pada satu node verifikator atau satu server gitu yang untuk memverifikasi, tapi dia tersebar pada banyak node yang memverifikasi ya. Jadi ada dia transaksi itu nggak hanya diverifikasi oleh satu, tapi diverifikasi oleh banyak, sehingga dia mereplika gitu ya. Jadi yang kita kenal sebagai Bitcoin, cryptocurrency, kita mungkin hanya mengenal puncak dari gunung esnya saja ya, yang selama ini booming di Indonesia itu, yang keluarnya halal haram segala macam. Itu hanya puncak dari gunung es saja, karena sebetulnya teknologi di baliknya itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Jadi nggak hanya isinya Bitcoin itu trading, investment dan seterusnya.
blockchain dan internet. Jadi blockchain ini ada dalam bisa dikatakan kalau blockchain tanpa internet itu dia tetap ada, namun akan mengurangi cara untuk bertransaksinya karena nggak bisa cepat, ya. Bisa aja itu transaksinya melalui offline karena kita di teknologi blockchain itu kan ada istilahnya cold wallet, ya. Itu bisa dikoneksikan dia offline, ya. Dia kemudian bisa mengkoneksikan mengkoneksikan ke blockchain antar nodes itu dia bisa melalui offline. Jadi dia mengkoneksikan antar jaringannya sendiri. Tapi kalau kita pakai internet, nah itu bisa lebih cepat, bisa dikombinasikan dengan Web 2 teknologi yang HTTPS itu, kemudian bisa juga sekarang udah berkembang dengan adanya blockchain masuk ke ranah Web 3 ya, teknologi. Ya, jadi decentralization of consensusnya ini menyebabkan keunikan daripada si blockchain karena tadi dia ada tidak hanya berpusat pada satu verifikasi, tapi kita bisa membuat rules dan berdasarkan pada histori transaksi untuk membuktikan siapa pemilik dari transaksi ini sesungguhnya, ya. Misalkan saya mengirim Bitcoin kepada rekan saya di lokasi lain, maka di situ tidak perlu pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi saya, itu akan diverifikasi langsung oleh sistem yang ada di blockchain-nya dengan rules dan history of transaction pada jaringan blockchain tersebut. Ya, ini yang dikatakan dengan decentralization of consensus. Transparansi di blockchain itu meskipun ada yang namanya private blockchain, tapi kalau yang kita ngomong yang namanya Bitcoin, Ethereum, kemudian ada Binance Smart Chain, Solana dan seterusnya, itu adalah public blockchain yang kita bisa ngelihat siapa bertransaksi dengan siapa menggunakan platform apa, dan siapa yang membuat smart contract tertentu, ya. Semuanya kelihatan dengan jelas. Maka menjadi lucu kalau misalkan ada suatu opini menyatakan bahwa transaksi dengan blockchain itu bisa rawan pencucian uang. Padahal kalau mau itu bisa di tracking, ya, tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali kasus hacking pada suatu platform online melalui teknologi blockchain itu bisa ditelusuri dan ditangkap pelakunya. Karena semuanya dengan jelas mengarah alur perputaran uangnya, berbeda dengan fiat money, ya, yang itu bisa ditransaksikan hand to hand, yang akhirnya akan sulit terlacak kemana uang itu pergi, ya. Jadi chain of value-nya itu menjadi core awalnya dari si blockchain ini pada awalnya 2008, ya. Jadi chain of value awalnya dia itu adalah chain of value, ya. Tapi kemudian ada yang namanya blockchain second generation, ada yang namanya blockchain third generation, yang akhirnya nggak hanya chain of value, tapi banyak pengembangan termasuk diantaranya yang dikembangkan untuk repository institusi. Security, karena recordnya itu nggak bisa lagi dia ubah, ya, dalam artian itu direplika ke banyak lokasi sehingga kopiannya itu banyak. Nggak mungkin ada misal seseorang yang mencoba melakukan cracking untuk satu lokasi saja, satu destinasi saja, pasti akan langsung diperbaiki dari sumber aslinya yang lain, ya. Karena saking banyaknya replika tadi, semakin banyak nodes-nya semakin aman, ya. Sampai saat ini nodes paling banyak tentunya adalah nodes Bitcoin dengan miner yang banyak. Kemudian yang second-nya pasti Ethereum, baru kemudian alternatif blockchain yang lain yang masih kategorinya ada yang 15 verifikator sampai ke puluhan verifikator. Immutability, karena posisinya itu direcord dalam suatu bentuk buku besar yang dia transparan, itu akan tercatat selamanya, ya. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti masalah repository, karena ternyata
banyak teknologi-teknologi blockchain baru yang memanfaatkan permanent storage untuk menyimpan data-data pada blockchain-nya tersebut, karena perlu ada garansi agar ada long term preservation bagi data data transaksi yang tercatat pada blockchain tersebut. Ya, nah itu yang menjadi tambahan backup, menjadikan transaksi dalam blockchain itu menjadi secure dan immutability. Jadi bisa dikatakan kalau internet itu adalah dia suatu bentuk network yang menghubungkan antara satu port dengan port lainnya, blockchain ini adalah suatu buku besar yang merekam transaksi dalam alur lalu lintas antar port tersebut. Kalau alur lalu lintas tersebut, alur lalu lintas dalam port tersebut itu memilih untuk menggunakan blockchain untuk merekamnya, bukan menggunakan centralized atau satu nodes ya yang selama ini dilakukan. Ya, misalkan kita bertransaksi di dalam suatu sistem informasi atau sistem elektronik di suatu web, pasti yang merekam adalah server pada web tersebut saja yang memverifikasi. Jika server pada web tersebut itu kemudian dia menyebutkan atau informasi yang keliru karena adanya manipulasi data, maka akhirnya datanya menjadi keliru juga. Nah, sehingga tidak terjamin suatu transaksi yang secure dan immutability. Berbeda dengan blockchain yang itu menggaransi adanya transaksi yang security-nya tinggi dan kemudian immutability. Karena tadi karena dia mereplika setiap transaksi itu yang diverifikasi oleh banyak nodes, dan karena itu tersimpan secara permanen dalam blockchain yang sifatnya transparan sehingga bisa dilacak mulai dari blok pertama yang berlakukan transaksi. Ini generasi dari blockchain ya, ada first gen, ada second gen, ada third gen. First gen kita kenal yang sekarang harganya melambung tinggi itu ya, itu Bitcoin ya. Awalnya, purpose awalnya adalah sebagai digital currency, sebagai awalnya Nick Szabo membuat Bitgold, itu dia, Satoshi Nakamoto pseudonym ini, dia mengambil ide tersebut dan menyempurnakannya menjadi suatu digital currency yang dia di backup oleh kompleks kriptografik untuk melakukan verification prosesnya itu. Ya, jadi ini keunikannya ini ada di dua ini Bitcoin itu. Ya, karena dia digital currency, dia menjadi chain of value. Asal dari Bitcoin itu adalah reward dari miner. Siapa miner? Miner adalah mereka yang memverifikasi transaksi. Ya, setelah memverifikasi transaksi, maka dia dapat reward. Nah, setiap transaksi itu adalah mereka yang mengirim Bitcoin dari satu tempat ke tempat lain atau chain of value tadi itu. Ya. Nah, tanpa ada mediasi dari financial institution. Yaitu tujuan awalnya itu peer to peer. Ya, peer to peer electronic payment itu dia tujuan awalnya. Namun second generation-nya muncul penggabungan dari Nick Szabo-nya. Nick Szabo yang dulu bikin Bitgold 98 kemudian masuk menjadi dia dilengkapi di timnya Ethereum untuk membuat namanya smart contract dimasukkan dalam blockchain. Ya, sehingga nggak hanya chain of value, tapi dia di situ bisa memproses selayaknya suatu algoritma ya yang seperti kayak sistem elektronik seperti ini ya. Jadi misalkan contohnya smart contract adalah yang di bidang asuransi ya, yang sekarang sudah ada banyak dipakai. Misal saya sebagai perusahaan asuransi dan ada klien saya di situ, dia mau menggunakan jasa asuransi saya, membeli produk saya. Klien saya itu membeli jasa asuransi saya senilai total protection adalah 10 juta dengan membayar biaya protection adalah Rp50.000 untuk dia pergi tadi itu ya, biaya travelnya berangkat melalui pesawat ya. Kemudian setelah dia klik yes, oke, saya beli, kayak kita di Traveloka itu kan biasanya kita klik yes, ikut asuransi gitu kan ya, kita klik yes, masuk ke sistem. Biasanya kan itu masuk ke sistemnya Traveloka, kemudian masuk ke sistemnya third party, dan kemudian masuk ke insurannya. Nah,
Kan begitu prosesnya kan, yaitu dicatat ada di Traveloka, dicatat di third party-nya, dicatat di perusahaan insurannya. Lah ini enggak, ini ketika kita klik pada platform tadi itu langsung masuk ke blockchain, ya, di mana di blockchain itu udah dibikin smart kontraknya, bahwa ketika ada orang membeli produk yang senilainya 10 juta dengan nama X, dia kemudian sudah agree dengan smart contract itu, ya, dia akan masuk ke dalam suatu smart contract yang di dalamnya sudah ada instruksi. Setiap ada orang yang menyetujui, maka akan ada fund masuk dari pemilik smart contract senilai biaya biaya protection yang dibeli, ya. Jadi misalkan 10 juta, maka 10 juta itu akan masuk berbentuk digital currency ke dalam smart contract tersebut. Jadi akhirnya uang 10 juta itu udah masuk kayak misal kita kayak di Rekber begitu, tapi Rekbernya ini di dalam transaksi yang ada kode blok yang ada di smart contractnya yang ada di blockchain, ya. Itu masuk di situ, disimpan di situ 50.000 dan 9.950.000 dari pemilik smart contract masuk ke dalam smart contractnya. Ketika orang itu udah pergi, ya, berangkat, dan ternyata ada problem di sana, dan di sana dia merasa ini perlu saya klaim, ya, saya klaim. Nah, dia akan melakukan klaim itu langsung ke dalam sistem, dan smart contract akan melihat melalui yang namanya Oracle, ya. Oracle-nya itu akan menilai apakah klaimnya ini bisa diverifikasi atau tidak lah. Kalau ngomong masalah Oracle lah itu berbeda lagi, karena di Oracle-nya itu ada banyak teknologi lain seperti kayak sintetik dan seterusnya yang membaca kondisi dunia di real world untuk dimasukkan dalam smart contract. Ketika Oracle sudah menganggap oke, sudah valid transaksinya, maka orang itu langsung bisa menerima 9.950.000 plus 50.000 uangnya dia. Jadi dia menerima 10 juta dalam bentuk digital currency, ya, ke dalam wallet yang ada di blockchain dia. Nah, inilah fungsi dari smart contract, di mana nggak ada media third party lagi di situ, tapi sudah disupport oleh teknologi blockchain, ya, di mana di situ ada smart contract, di mana kemudian ada Oracle yang mengambil data dari real world untuk dimasukkan dalam smart contract, di mana ada kemudian teknologi blockchain yang mencatat semua kegiatan itu secara transparan. Jadi akhirnya misalkan si klien saya tadi itu melihat kok nggak diverifikasi punya saya apa masalahnya, itu langsung ngelihat di blockchainnya apa kendalanya, oh ternyata masih congested atau bottleneck. Nah, ini problem selanjutnya, yaitu pada jaringan Ethereum itu problemnya adalah bottleneck for massive use. Ya, ini karena dulu Ethereum itu belum dibikin bukan untuk sesuatu yang mass production, ya, banyak yang pakai, ya, masih tahap awal. Makanya kendalanya itu transaksinya menjadi lama, ya, lama sekali dia. Ya, transaksinya bisa congested itu bisa sampai 15 menit atau setengah jam, atau bahkan cepat kalau misalkan sepi, jarang ada yang pakai. Nah, kalau trafficnya udah tinggi, itu para miner akan menerapkan high price untuk verifikasi. Akhirnya gas fee-nya itu dia tinggi. Ya, karena setiap transaksi dalam suatu blockchain itu kena gas fee kalau dia pakai model yang belum yang terbaru, yang third generation. Kalau third generation itu bisa sampai free, ya. Tapi kalau yang second generation ini dia masih ada wajib ada gas fee yang dia bersaing di situ. Contoh misalnya Ethereum sekarang gas fee-nya berkutat antara 20 sampai $120 per transaksi, dan itu mahal sekali, ya. Oleh karena itu muncul third generation yang di sini ada yang namanya Ethereum 2.0 yang digadang-gadang launchingnya itu dia di 2022. Yang sekarang udah banyak juga fork dari si Ethereum ini, ada Binance Smart Chain, ada Solana, ada Vexanium yang satu-satunya public blockchain di Indonesia. Yang misalkan Divos ini mau kerjasama, mau bikin platform untuk mengaitkannya dengan depositor institusi, itu bisa kerjasama dengan blockchain Vexanium karena satu-satunya di Indonesia. Ada juga Multivac, ada Polygon, ada Phantom, ada Avalanche, Zilliqa, dan seterusnya. Banyak sekali fork dari Ethereum yang mencoba menemukan solusi bottleneck-nya tadi. Maka scalingnya diperbesar, ya,
transaksinya lebih cepat, kemudian gas fee-nya itu dia lebih murah atau bahkan free. Contoh misal di Solana, contoh misal di Vexanium itu free. Polygon itu mulai Rp100 sampai Rp5 ya, paling tinggi itu Rp1.000. Phantom itu juga sama Rp1, Rp50 gitu per transaksi, murah sekali per transaksinya. Ya ini third generation yang tidak menutup kemungkinan nanti juga muncul ada fourth generation, fifth generation dan seterusnya. Yang intinya itu semua berawal dari konsep yang sama bahwa ini adalah suatu bentuk distributed ledger yang sifatnya dia bisa transparan dan mereplika semua transaksi yang ada di dalamnya. Ini contoh ledger dari Bitcoin ya. Ini buku besar Bitcoin. Kita bisa ngelihat di www.blockchain.com/btc atau ada lagi lokasi yang lain yang service-service yang menunjukkan untuk ini semuanya dibikin oleh third party ya, karena aslinya kita sebagai individual bisa juga langsung lihat ke Explorer si BTC tapi nggak dengan UI seperti ini ya, tapi lewat jalur belakang. Kalau dengan UI yang sudah ada front end-nya kayak gini nih ya berarti ini diselenggarakan oleh third party service ya, atau community. Nah kalau Bitcoin ini ada banyak, ada berbasis pada community, ada berbasis pada perusahaan yang menampilkan secara front end yang mudah bagaimana transaksi yang ada di Bitcoin secara real time. Ya di situ bisa dilihat siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang melakukan verifikasi pada transaksi tertentu ya. Ada ini yang saya dilihatkan di situ adalah per blok, ada lagi per transaction. Nah, di dalam transaksi nanti kelihatan public key-nya aja, nggak kelihatan identitas sebetulnya orangnya gimana, karena yang kelihatan cuma angka-angka seperti ini aja. Tapi orang yang bertransaksi mereka tahu angkanya dan mereka bisa mengecek transaksi mereka. Ya itulah pentingnya adanya public ledger seperti ini. Ini first gen. Kemudian yang Ethereum Explorer ini yang second generation, ini juga modelnya seperti ini ya dengan pengembangannya. Nah, banyak juga token-token yang dia ada. Jadi di dalam teknologi blockchain itu ada istilah layer 1, layer 2. Layer 1 itu native token. Native token itu adalah token yang menjadi reward miner. Ya, menjadi reward verifikator atau reward daripada si nodes. Ya, digital currency yang menjadi reward. Nah, kemudian kalau si second layer atau layer 2 itu adalah token yang berjalan di dalam blockchain tersebut untuk membantu ekosistemnya. Contoh misalkan kita kenal ada yang namanya token Shiba, token Cake itu yang ada di BSC, token Shiba yang ada di Ethereum, token Biswap, decentralized exchange yang ada di BSC, token lain lagi QuickSwap yang ada di Polygon dan seterusnya. Itu token-token yang bukan menjadi reward miner atau native tokennya, yang digunakan untuk sebagai gas fee atau untuk menentukan voting ya. Nah itu kalau yang seperti itu dikatakan sebagai native token. Nah kalau Ethereum native tokennya pastinya adalah Ethereum. Ini contoh untuk ledger yang third generation, yaitu dia adalah Vexanium Explorer, bisa dilihat di Vexascan. Ini juga third party juga ya, tapi di sini adalah komunitas ya, komunitas. Ada juga yang lain, bisa dilihat lokasi yang lain yang disediakan oleh third party atau komunitas untuk melihat ledger daripada si blockchain ini. Yang pada intinya ini semuanya bisa dilihat secara bebas ya atau transparan. Terakhir adalah jenis blockchain. Untuk seksi yang blockchain ini yang terakhir kita bahas adalah jenis blockchain sebelum kita masuk kepada intinya tentang repositori institusi yang terkait dengan blockchain. Ya, jadi basicnya di sini jenis blockchain itu ada macam-macam ya. Kita nggak pikiran kita itu blockchain itu harus publik, ya juga. Ada juga perusahaan-perusahaan yang bikin blockchain secara private ya. Banyak sekali dia rumah sakit di luar ya, ada yang misal di Swedia itu nggak rumah sakit tapi dia kayak BPN gitu ya, Badan Pertanahan Nasionalnya, mereka menggunakan teknologi blockchain untuk mendaftarkan sertifikat tanah sehingga nggak ada yang namanya duplikasi daftar sertifikat yang kayak sering terjadi di Indonesia, di mana satu tanah itu ada sertifikat sampai duplikat sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena nggak ada sentra data yang komprehensif ya,
Apalagi yang kayak di blockchain yang sentralistik aja mereka belum tertata dengan rapi, apalagi yang kayak di model blockchain seperti ini. Ya itu bisa diselenggarakan secara private yang hanya bisa antar institusi saja, ya, atau konsorsium, ya, misal antar institusi A, B, C saja yang bisa mengakses, ya, atau hybrid, ya, macam-macam. Ya, yang publik itu yang tadi, ya, kayak contoh Bitcoin, Ethereum, Bitcoin itu yang publik blockchain. Masuk ke repositori. Repositori institusi itu kuncinya kan ada collect, preserve, manage, and provide access. Kalau kita kaitkan dengan teknologi blockchain tadi, maka yang menjadi concern adalah preserve, ya, preserve, menyimpan, ya, penyimpanan. Nah, makanya apa yang terkait dengan penyimpanan di sini? Apa kaitannya dengan preserving-nya di sini itu apa? Yang kaitannya dengan teknologi blockchain. Digital Preservation System kalau dalam dunia akademik, ya, khususnya jurnal ilmiah, kemudian buku, proceeding itu sudah lama sekali dikenalkan, ya. Dan itu ada platform-platform yang sudah melakukan itu. Itu saya gambarkan sebagai Horgroup, ya. Ya, itu paling yang analogi yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana digital preservation system, yaitu Horgroup dalam film Harry Potter. Ya, kalau ada yang suka nonton Harry Potter. Ya, di situ di mana Lord Voldemort itu dia setelah mati itu bisa hidup lagi karena bagian nyawanya dia simpan pada 7 Horgroup, ya, di Harry Potternya sendiri, kemudian di 6 item yang berbeda. Di mana jika satu item hancur, dia masih bisa hidup dengan item yang lainnya, bisa muncul lagi sampai semua item itu hilang, sampai semua item itu hangus atau nggak bisa lagi memproses dia. Nah, untuk menghidupkan lagi dirinya. Nah, proses digital preservation system yang jamak digunakan dalam repository itu dia menggunakan prinsip seperti itu juga, yang di sini dikatakan sebagai lot of copies keep stuff safe atau LOC, ya, LOC yang digagas oleh Stanford University, ya, yang supporter daripada OJS atau Open Journal System PKP, ya, Stanford University. Yang kalau kita melihat dari slogan ini, kita langsung ingat dengan karakteristik dari blockchain tadi, di mana di situ ada replicable, ya kan, dia mereplicate, ya, karena masalah immutability dan security-nya tadi, dia mereplicate dengan diverifikasi banyak node, sehingga file data transaksinya itu tersimpan di banyak nodes. Nah, ya. The big player daripada digital preservation system saat ini kayaknya di dan beberapa kampus, banyak kampus lewat PKP PLN-nya, OJS-nya sudah juga banyak mengkoneksikan ke LOC, LOCKSS, atau lot of copy keep stuff safe. Nah, dua big player ini ternyata memiliki sistem yang sama dengan teknologi blockchain, namun sebetulnya enggak identik, ya. Kita bisa melihat dari sini, ya, dari American Library of Magazine, di situ disebutkan bahwa sebetulnya teknologi lock dan blockchain ini dia mirip dan sama, ya. Tapi kalau saya melihat, ya, dari referensi yang ada nantinya itu enggak identik dia, ada beberapa perbedaan, ya. Dimana kalau logs itu penyimpanannya dia terbatas pada networkingnya saja, tapi kalau di dalam teknologi blockchain, nah di sini ada decentralization storage, itu tidak terbatas pada network yang sudah terdaftar, tapi bisa aja dia ikut turun serta untuk melakukan mining kayak Filecoin gitu, yang memverifikasi storage atau menyimpan menggunakan storage-nya untuk sebagai penyimpanan, ya. Sedangkan logs itu ada bentuk subscriber yang itu malah harus membayar,
Nah, ini yang menyebabkan ada perbedaan sistem di sini, ya. Yang satunya dengan biaya yang relatif mahal, yang kita menyimpan data dan menggunakannya, tapi kita membayar subscribernya yang relatif mahal. Tapi ada satu yang kita membantu menyimpan data dan kita dibayar untuk itu. Ya, ini dengan sistem model decentralized storage yang digagas oleh Filecoin dan Protocol Labs-nya itu atau IPFS. Log network ini dia modelnya seperti ini ya, dia ada banyak kopian ya. Nah, kemudian server di networknya itu memverifikasi bahwa semuanya identik. Ya. Jadi kalau misalkan ada satu rusak ya, maka yang lainnya akan langsung mensupport lokasi yang rusak tadi dengan file yang baru untuk memverifikasi. File yang misal diupload lagi itu apakah itu tervalidasi file yang sesuai atau tidak. Jadi kopian yang sesuai akhirnya antara 4 atau 6, minimal 4 dan lebih baik idealnya 6. Kenapa? Karena nanti butuh konsensus ya. Kalau dia cuma kopiannya 2, maka nggak bisa melakukan konsensus. Ini yang benar yang mana ya, karena yang tersedia kopiannya tinggal 1. Kalau yang betul 3, yang sisanya cuma 3, maka konsensus juga nggak bisa tercapai karena bandingannya juga cuma 2, yang dimana bisa aja antara 2 itu masing-masing ada yang bukan file yang sesungguhnya ya, maka 4 itu yang paling minimum ya, tapi hanya 1 yang dia copy yang dia rusak. Kalau yang dia rusak 2, maka yang sudah nggak bisa dipakai untuk memverifikasi. Ya, kita bisa melihat di sini ini adalah protokol usernya. Jadi bisa dikatakan Logs ini pionir untuk masalah digital preservation system yang akhirnya dipakai oleh semua program yang di situ untuk melakukan digital preservation system. Ya, misal kayak Clock Archive. Ini anggotanya banyak sekali perpustakaan di seluruh dunia. Ya, nggak tahu di Indonesia ada juga, tapi kayaknya nggak ada di listnya itu ya, Clock Archive ini ya. Kemudian ada juga Perma.cc dari Harvard Law University yang untuk dia mempermanenkan website. Nah, kemudian ada juga PKP dengan jurnal-jurnalnya itu, yang ini juga banyak dipakai oleh jurnal-jurnal Indonesia beberapa yang sudah memahami teknologinya. Bagaimana dengan blockchain yang based decentralized storage? Ya. Kalau kita ngelihat pemainnya itu sekarang udah mulai banyak dan ini mulai muncul sejak tahun 2013. Ya, mulai muncul ada yang namanya Filecoin ya, dia dari Protocol Lab yang di Filecoin sama IPFS ini dia satu penemu, inventor, satu konsorsium. Kemudian ada Storj, ada Swarm, ada PPIO, ada Ochain, ada Hypercrawl. Yang terbaru ini adalah rwave.org. Ini yang saya rasa yang paling cocok untuk terkait dengan repositori institusi. Kenapa? Ya, nanti kita coba cek. Kita cek jadi perbandingannya dulu. Ya. Jadi dari sini kita lihat di situ file persistennya, di mana mulai dari BitTorrent, Swarm, Hypercore, dia not guaranteed. Tapi ada satu yang dia guaranteed, ada yang namanya rwave dengan permanent storage. Tokennya dia rwave token. Ya, karena memang dia udah pasarnya udah berbeda dengan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas itu, yang mereka menawarkan Anda mau melakukan storage dengan membayar token dan kemudian dengan jangka waktu tertentu ya. Tapi kalau rwave one payment for good. Ya, di sini ini juga perbandingan bisa dilihat lagi di sini bagaimana ada perbandingan antar decentralized storage ini ya. Di sini kita bisa ngelihat mulai dari network, file handling, information security, dan insentifnya. Kalau kita melihat di sini memang yang seperti IPFS itu free ya. Bahkan IPFS itu kalau yang langsung terkoneksi ke sana itu free, namun dia enggak overtime ya. Dia ada enggak selamanya. Itu ada data kita bisa aja nanti di-replace dengan data yang lain kalau nggak pernah digunakan. Nggak pernah di-download, cuman disimpan aja. Maka akhirnya data kita lama-kelamaan melalui protokolnya itu akan lama-lama ter-replace dengan data lain, dihapus, ter-delete dari decentralized
storage yang ada di jaringannya IPFS ya. Kemudian ada BitTorrent, ini juga free ya, meskipun kita tahu kalau di BitTorrent itu untuk masalah information security-nya, confidentiality-nya dia enggak terdeteksi, yang akhirnya artinya itu semua orang bisa mengakses itu dengan mudah gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini dari semuanya ini memang ada antara SAFe dan Storj. Nah, itu yang masalah confidentiality tinggi. Tapi permasalahannya enggak overtime dia. Nah, maka semua ini pilihan. Makanya kalau mau mengembangkan suatu platform yang mau membuat repositori institusi terkoneksi dengan teknologi blockchain yang di dalamnya ada decentralized storage, kita perlu memilah-milah teknologi decentralized storage mana yang kita pakai dan kita menggunakan blockchain yang mana. Ya, kalau kita mau bikin sendiri ya bisa aja, tapi kita kemudian harus ingat dulu teknologi blockchain mana yang kita pakai. Kita mau pakai jenis yang private, public, kita mau langsung pakai yang public, yang jenisnya pakainya Vexanium atau pakai yang lain, dan kita menggunakan konsep decentralized storage yang bagaimana, atau kita sudah pakai barang jadi dengan memilih token-token cryptocurrency ini ya, yang dia sudah protokolnya udah dijalankan dan sudah ada ya. Ya, ada lagi Siacoin, ya ada lagi perbandingan yang lain. Ini Siacoin dan PPIU. Nah, ini perbandingan yang lain. Bagaimana masalah maturity blockchain usage, ya. Kemudian ada konsensusnya. Konsensus ini untuk memverifikasinya itu modelnya gimana? Misal Filecoin, dia pakai yang adanya power of repository ya, replicant. Jadi kayak dia itu kalau kita proof of replicant itu kalau misalkan kita udah naruh barang punya mau mining Filecoin, mendapatkan reward dari Filecoin, kita perlu menyediakan storage kayak hard drive, kemudian ada RAM dan seterusnya, dan kita mengkoneksikan dengan IPFS dan kita kemudian menghidupkan platform yang khusus untuk menambang dari Filecoin itu. Kita akhirnya hard drive kita digunakan sebagai storage bagi IPFS dan akhirnya kita bisa menambang Filecoin tadi. Ya, jadi itu bisa digunakan Filecoin itu ditambang melalui penarikan data dan penyimpanan data. Nah, ini modelnya, konsepnya macam-macam. Nah, kalau yang POS, Siacoin dan Storj ini nggak pakai model yang Filecoin. Berarti kita harus punya tokennya dan kemudian kita konsensus menggunakan banyak-banyakan punya token. PPIU ini menggunakan konsep seperti Filecoin. Ya, itu macam-macam modelnya yang perlu kita pahami masing-masing karakteristiknya kalau kita mau mengembangkan platformnya. Ya, terakhir adalah contract based versus permanent storage. Ya, pastinya kalau saya pasti memilih yang Arweave ya, karena dia permanent storage. Untuk saat ini cost-nya itu antara $5 untuk satu kali storage ya. Tapi kalau yang Sia, Storj dan Filecoin itu ada 0,1 Filecoin, yang satu Filecoin itu nilainya saat ini adalah 600 sampai 800, ditradingkan di 600 ke 800 ribu rupiah. Nah, untuk Storj, Sia belum pernah mengeksplor ya. Yang pernah dieksplor adalah Filecoin dan Arweave. Tapi saya rasa harganya pasti bersaing antara Filecoin, Storj dan Sia. Developer lokal untuk di Indonesia sudah ada, itu Trusty yang bersangkutan di ini pengembangnya ini kalau nggak salah namanya Mas Damos Hanggara ya, dari developernya Trusty. Beliaunya ada di Jogja itu. Beliau mengembangkan Trusty ini dengan mengkoneksikannya ke menggunakan Vexanium blockchain. Ya, jadi Vexanium blockchain ini kemudian sebagai penyimpan transaksinya. Untuk storage-nya menggunakan teknologi networking dari IPFS yang dikadang-kadang sebagai Web3 itu dikonekkan ke Storj ya, karena di Storj itu menurut beliaunya murah ya, tapi belum ngecek-nya kemarin menyampaikan sekitar $4 per terabyte per bulan ya untuk Storj ya, tapi untuk kita harus bayar terus, akhirnya nggak ada kayak satu kali lifetime begitu. Ya, ini untuk yang pengembangannya. Jadi ada Trusty powered by Vexanium blockchain. Yang ini digunakan oleh relawan jurnal Indonesia
ini ada konsep seperti ini ya, di mana setelah ada jurnal terbit, kemudian langsung dilakukan stamping itu langsung menggunakan teknologi Trusty yang filenya itu langsung distorkan ke IPFS ya, melalui penyimpanan di blockchain Vexanium untuk transaksinya, sehingga bisa di tracking transaksi ini kapan terjadi, dan filenya itu bisa dilihat di situ, langsung di sertifikatnya ada aset file yang tersimpan di IPFS, yang entah itu nanti bisa ke storage atau nanti bisa dialihkan kalau misalkan ada platform lain. Jadi pada intinya di sini ini data itu sudah tersimpan di lokasi yang tidak lagi sentralistik atau satu lokasi, tapi ke banyak tempat. Ya itu cukup dari saya, referensinya ini ada yang disampaikan, nanti bisa dicek masing-masingnya kalau mau pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Tajam. Sangat kompleks sekali ya pembahasannya tentang blockchain seperti itu. Kemudian bagaimana penerapannya nanti ke depan di masa depan di repositori seperti apa, sangat menarik sekali. Nah di sini saya mencatat yaitu sebuah transaksi yang bisa dipermanenkan seperti itu. Kalau kita bertransaksi di database, kita bisa mengubah timestamp-nya, kita bisa mengutak-atik kita sendiri. Tidak ada sebuah verifikator. Ada kita karya-karya yang penting di repositori seperti tesis, karya ilmiah, dosen, skripsi dan lain sebagainya itu bisa dipatenkan seperti itu. Untuk masalah pengindekan dan lain sebagainya mungkin nanti kedepannya akan muncul pengembangan lainnya seperti itu. Ya mungkin itu yang kami tangkap. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan langsung saja untuk berdiskusi bersama atau bertanya aja bagaimana implementasinya di kampus-kampus. Di sini saya lihat yang di pendaftaran ada praktisi, ada dosen, ada mahasiswa. Mungkin silakan Bapak Ibu ada yang bertanya terkait dengan ini maupun dengan aplikasi DIVOS-nya. Saya kasih 3 penanya pertama, mungkin silakan. Kang Iman ada yang ngechat ya, ini apakah direkod nantinya di-share? Direkod ya Kang Iman ya? Insya Allah nanti coba kita share. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup jelas atau tidak tahu sama sekali mengenai hal ini? Ada yang perlu ditanyakan bagaimana penerapannya repository di setiap institusi Bapak Ibu, atau bagaimana penerapannya di Indonesia? Apakah sudah ada yang menerapkan? Tadi di RCI sudah menerapkannya dengan teknologi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Boleh bertanya? Ya silakan Pak Muhammad, langsung saja. Halo, siapa yang diizinkan ini? Boleh, Pak Wardi. Oke, makasih banyak Pak penjelasan dari blockchain-nya. Cuman pertanyaan saya adalah, oke, repositori dikaitkan dengan jangka panjang, blockchain menarik. Tapi terkait dengan biayanya, kalau tadi dibilang ada yang 4 tera per $4 ya, per tera ya Pak ya, kalau nggak salah. Atau berapa? $4 1 tera per tahun atau gimana. Nah, itu kan kembali lagi tadi, hitungannya ada yang pakai transaksinya, ada yang pakai uploadingnya. Kalau menurut Bapak, masuk di akal nggak sih Pak, repositori dengan membayar sekian banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang gitu? Apalagi kalau misalnya bicara tentang model repositori digital berbasis OAIS gitu kan ya, itu kan berarti kan harus ada format dulu di depannya, reformatting dulu, masuk ke archiving information packages baru bisa kita simpan. Karena nanti kalau kita nyimpan dalam format yang belum format package archive, berarti kan nanti
bisa saja itu format itu ternyata kedaluarsa. Apalagi teknologinya cepat sekali sekarang. Nah, ini saya masih agak ragu dalam hal ini. Mungkin Bapak bisa meyakinkan saya. Nah, apakah memang benar blockchain ini bisa menjadi jangka panjang? Kalau dilihat dengan format OAIS-nya itu pun standar model reference untuk konservasi digital. Saya pikir ini hanya disupport di bagian storage-nya saja gitu ya. Sementara di bagian untuk distribusinya, penyebarannya, kemudian juga penerimaannya itu tetap mungkin tidak cocok untuk tahapan model OAIS-nya disupport oleh blockchain secara penuh. Dan terkait juga tadi biaya ya. Paling kalau misalnya setiap transaksi itu dihitung dikenakan biaya. Itu Pak, dari pendapat saya mungkin Bapak bisa meyakinkan saya sekali lagi Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Wandi. Mungkin langsung saja ya Pak Tanzil Muhammad. Langsung ya, saja. Langsung aja Pak ya. Oke, jadi tadi udah betul Pak ya. Jadi kita kesini ini untuk blockchain itu untuk cloud storage-nya. Jadi yang cloud storage-nya. Bagaimana indexingnya segala macam itu bukan di teknologi blockchain-nya ya. Clocks itu juga sama, clocks, logs itu kan digital preservation system, bukan di indexing. Jadi nggak ada korelasinya dengan OAI, Open Archive begitu. Nah ini saya untuk tunjukkan di sininya. Bentar ya, saya buka clock. Saya untuk perbandingan ini di clock ya. Tadi kan saya menyampaikan bahwa digital preservation system saat ini yang sudah dipakai oleh perpustakaan di luar negeri ya, kayaknya di Indonesia kayaknya belum ya yang mengkoneksikan dengan digital preservation system ya yang terkoneksi secara global, bukan indexing ya, bukan indexing tapi digital preservation system. Itu di sini ada 0,15 artikel untuk back file-nya dan dia $1 per artikel untuk kalau dia new ya, bukan back file. Dan itu ada biaya langganannya, annual contribution-nya. Kalau dia revenue-nya itu $250.000 ke bawah, maka $244 per tahun untuk annual contribution-nya. Jadi di sini untuk clocks, kemudian Portico itu adalah menggaransi storage daripada file tadi dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi bukan pada indexing-nya, bukan pada metadatanya, tapi pada storage-nya. Ya. Nah, jadi kalau metadatanya itu kemudian ya kalau metadatanya itu nanti ada kaitannya dengan OAI-nya bukan protokol OAI pertukaran data Pak. OAI yang apa itu yang dimaksud itu Pak? OAIS Pak. Yang ada S-nya di belakang. Ini model referensi pengelolaan preservasi digital yang kayaknya standarnya dipakai bahkan sudah jadi ISO. Jadi kalau di OAIS itu di OAIS itu input data itu kan submission information packages itu yang dikirim sama produsen. Oh, kayak di Dataverse kan, ya modelnya ya. Iya, betul sekali. Iya, betul di Dataverse ya. Nah, kalau Dataverse kan memang mereka mengklaim ya, mungkin saya agak lupa apakah mereka sudah mengklaim support protokol OAIS ISO itu atau belum. Nah, tapi kalau saya lihat di sini kan berarti beda Pak. Makanya ya. Kalau gitu berarti ini hanya sepotong ya Pak ya dari OAIS-nya ya. Jadi lebih kepada storage-nya. Iya, betul. Ya, jadi kalau yang Dataverse model kayak Dataverse itu dia kan ya memang dia ada model kayak pages, input, submit dan seterusnya Pak ya. Nah, kalau yang di login kayak di log ini, kalau yang setahu saya untuk mengkoneksikannya itu kita perlu juga untuk memverifikasi protokolnya. Tapi kalau dia OAIS-nya diantai dia pakai yang Bapak sebutkan itu, ya mungkin kita perlu mencobanya dulu. Mungkin ada penyamaan persepsi yang dimaksud bagaimana Pak. Karena kalau saya secara praktis pernah menggunakan yang namanya clock ini,
kita cukup untuk mengkoneksikan di dalam plugin ya, kemudian kita memasukkan kayak model kayak tokennya dia dari si clock ini. Nanti kemudian dia akan mengambil file dan data yang ada di lokasi jurnal kita, karena kan saya nggak mengelola repository tapi OJS ya. Jadi dia akan mengambil dari OJS kita, mengambil untuk disimpan dalam dia, dan nanti akan kalau misalkan website kita down, kita akan DOI kita cukup diarahkan ke lokasi landing page mereka yang nanti diarahkan ke file yang mereka simpan. Nah, jadi akhirnya file itu author itu nggak pernah kehilangan lokasi filenya. File itu tetap ada di lokasi yang di online gitu, nggak pernah hilang gitu, karena landing page-nya selalu berubah-ubah sesuai dengan lokasi di mana dia disimpan oleh clock. Nah, itu dia clock-nya yang menyimpan. Nah, kalau teknologi yang blockchain ini kalau saya lihat yang modelnya IPFS, dia nggak pakai model seperti itu dia. Ya, terus terang nggak pakai model yang serumit kayak clock sama log itu. Dia cukup kita menginputkan file dan mengisi metadata secara freely ya, mau diisi apa metadatanya di situ. Yang saya rasa itu belum terstandarisasi ya. Yang kemudian kita bisa menarik data itu kalau misalkan kita punya private key-nya. Ya, jadi kalau misalkan private key-nya kita punya, kita bisa menarik data itu. Yang itu ada di sertifikat blockchain-nya tadi. Ya, jadi kalau misalkan Bapak menanyakan apakah ini sesuai dengan yang standar kayak Packaging Wise, terus terang saya belum bisa menjawab itu, karena selama pengalaman saya menggunakan yang di IPFS, Filecoin atau yang tadi Arweave, kita cuma memasukkan file dan kemudian kita langsung memasukkan metadata freely. Metadata freely maksudnya kita bisa ngisi apapun tanpa ada standar yang tertentu gitu Pak. Ya, itu mungkin bisa topik penelitian tersendiri gitu. Ya. Oke, makasih banyak Pak Dansit. Iya. Kalau biaya tadi disinggung biaya ya. Biaya itu kalau misalkan storage itu dia ini kan storage ya. Nah, seperti pricing. Saya tertarik dengan storage ini karena dia begini cuman ya. Per month-nya $4 per TB, bandwidth cost $7 per TB. Ya, free plan-nya 150 GB. 150 GB per month ini free ya. Nah, ini storage yang dia sifatnya kalau misalkan ada kenaikan ya pastinya dia nambah per bulannya dan terus akan nambah terus kalau ada kenaikan storage ya. Karena memang ini cloud storage saja modelnya kayak drive Google dan seterusnya, tapi ini sifatnya dia terdesentralisasi sehingga akhirnya ada istilahnya ada backup-an daripada file yang ada di lokasi kita. Meskipun perlu nanti ada pengembangan lebih lanjut kayak tadi itu ya, ada standar OAIS-nya dan itu sudah terverifikasi bisa langsung digunakan oleh platform-platform yang sekarang sudah ada. Kalau biaya sekian. Kalau yang Airwave itu $5 per storage. Itu cukup mahal memang. Yang paling murah kalau yang Airtime itu yang storage ini yang paling murah. Oke. Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas Pak Wadi untuk pertanyaannya? Sementara ini cukup. Terima kasih. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan lain, Bapak Ibu, silakan. Kita masih banyak waktu. Mungkin kita batasin aja tadi sampai jam 11 ya acaranya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas untuk materi ini? Sepertinya materinya ini hal yang baru mungkin jadi masih belum banyak yang nangkep, tapi ini sangat menarik untuk kedepannya. Baik teman-teman, rekan-rekan semuanya mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, kita sesinya santai aja lah gitu. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan open mic aja, sampaikan langsung kepada narasumber kita Pak Multazam. Kita tunggu mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Ingin bertanya. Silakan Pak Ahmad Hadir. Ya,
Pak Multazam. Sebelumnya mohon maaf ini karena saya emang sangat baru soal teknologi blockchain-nya sudah sering dengar dari dulu, tapi baru sekarang mendengar penjelasannya, jadi masih agak bingung. Blockchain ini jadi protokol untuk penyimpanan terdesentralisasinya, ataukah memang nama untuk penyimpanannya, atau gimana gitu untuk blockchain ini. Kemudian yang tadi itu ada storage dan lain sebagainya, itu sudah terinclude dengan blockchain-nya atau gimana gitu? Masih belum paham. Ya itu, terima kasih. Baik, Pak Tanjil, mungkin langsung bisa ditanggapi pertanyaannya dari Pak Muhammad. Enggak, jadi ini saya share yang itu dulu ya. Ya, ini Etherscan ya. Jadi blockchain itu dia sebetulnya menyimpan transaksi aja, Pak. Jadi dia menyimpan transaksi, makanya dia ada namanya transaction hash ya. Di mana ada public key yang dia menyimpan transaksi dan informasi yang ada di dalamnya. Nah, misal kayak ini ya, ini ada transaksi dalam blockchain Ethereum. Ya, blockchain Ethereum. Jadi blockchain ini ada banyak macamnya. Nah, kayak misalkan produk-produk gitu, kayak orang jualan buku besar kan begitu. Anda pakai buku besar yang mana, software yang mana kan gitu. Nah, ini ada yang blockchain itu namanya blockchain Ethereum atau dikatakan sebagai second generation blockchain. Kita buka misal seperti ini ya. Ini transaction hash-nya. Ya. Ini walletnya. Wallet ini merepresentasikan person, merepresentasikan orang yang bertransaksi atau robot yang bertransaksi. Yang pada intinya ini adalah pihak ya, stakeholder daripada yang bertransaksi di sini. Nah, kita klik transaksi hash-nya. Nah, di sini ada informasi-informasi kayak gini. Orang ini mentransaksi apa, melakukan apa? Oh, dia approve suatu token hook untuk trading untuk ditukarkan pada kontrak ini. Nah, kemudian dari mana? Dari wallet ini kemana? Ke kontrak ini. Nah, nama barang yang ditransaksikan apa? Ini. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, ya. Nah, jadi di blockchain itu kita bisa ngelihat seperti ini, tapi kita nggak tahu ini siapa orangnya dan dia itu rumahnya di mana. Kita nggak tahu, nggak bisa melacak itu, ya. Tapi kita kalau secara mendalam kita bisa melacak kalau misalkan ada pencucian uang dan segala macamnya itu dalam transaksi blockchain, kita bisa melacak di mana orang ini menukarkannya dia kepada value pada real world. Ya, biasanya dia akan selalu berakhir pada entah itu marketplace online yang menerima transaksi digital currency atau ke exchanger yang di situ pasti ada nama dia di dunia nyata, yaitu yang kemudian bisa di tracking kalau misalkan ada pencucian uang atau kejahatan. Jadi blockchain itu pada intinya hanya sebagai buku besar untuk mencatat transaksi kayak orang akuntansi begitu. Makanya di keilmuan akuntansi sekarang ini lagi digalakkan penelitian terkait dengan blockchain ini. Karena kalau para pihak akuntan ini nggak mau bertransformasi, maka mereka akan bisa digantikan oleh blockchain ini. Sebagaimana akhirnya nanti kalau di bidang saya itu notaris yang memverifikasi perjanjian itu bisa digantikan oleh teknologi blockchain ini. Dan bahkan saya rasa posisi librarian pun itu bisa digantikan juga oleh teknologi blockchain ini. Kalau masalah cuman memverifikasi, memvalidasi suatu bentuk barang atau koleksi kan begitu. Nah, karena di sini sudah semuanya sifatnya sudah terdeteksi tanpa ada pihak ketiga. Intinya itu semua transaksi itu tercatat di sini kalau dia menggunakan layanan blockchain ini gitu. Nah, kalau kita ngomong storage tadi itu, nah itu beda lagi. Nah, ada teknologi lain yang tadi itu menggunakan teknologi blockchain, tapi dia nggak hanya menyimpan transaksi, tapi menyimpan barang. Ya, jadi dia di dalam blockchain-nya itu dia menggabungkannya dengan ada aset yang tersimpan di situ. Tapi asetnya nggak bisa kita klik di blockchain-nya kayak gini. Ya, ini contoh misal tadi itu ada file coin-nya. Ini saya stop sharing dulu. Saya share dulu yang file coin tadi.
mana tadi itu ya, PowerPoint. Saya buka di sini aja. File scan. Nah ini file scan. Nah ini, ini yang bahasa bahasa Jepang ini ya. Ini actualnya ada note-nya masing-masing, ini kan komunitas ya. Nah, Bapak bisa carilah misalnya ada file Coin Explorer gitu namanya. Nanti keluar banyak lokasi. Ini kayaknya bisa dirubah bahasa Inggris. Oh ya bisa. Ya. Nah di sini ini file coin. Ya dia yang tadi itu, yang file coin itu decentralized storage. Ya. Dia storage providernya ketika diklik ini harus login dulu dia. Kita bisa ngecek siapa yang sekarang sebagai miner. Ya berapa orang sebagai miner, siapa sebagai storage providernya. Kemudian kita juga bisa ngecek di sini kalau misalkan kita udah pernah store data. Kita bisa ngecek di mana lokasi atau apakah sudah sukses atau tidak. Nah, ini bisa dilihat semuanya di sini. Nah, misal kita buka yang ini ya. Nah, ini balance-nya ada 1.800 fill. Nah, berarti ini dia miner dia kan. Nah, dia punya ID ini dan kemudian kita bisa ngelihat dia punya power berapa untuk dia menyimpan data. Nah, ini ada dia di sini locket reward-nya ini karena dia sebagai storage. Dia dapat reward sekian banyak. Nah, kita bisa tahu kayak gini modelnya. Jadi yang informasi yang kita bisa lihat itu hanya informasi seperti ini. Kalau kita tahu transaksinya, kita langsung masukkan di sini transaksinya, nanti kelihatan transaksinya. Jadi kita nggak bisa download filenya, nggak bisa. Kita nggak bisa download filenya. Jadi file ini punya key-nya tadi itu. Ya misal kayak contohnya yang dipakai di RJI ya, misal ini ya. Calculator. Ini contoh yang sudah pakai IPFS di RJI. Nah, ini jurnal ini ya, kita buka. Nah, di sini ini ada blockchain certificate yang dia baru tercreate. Ini kalau Trusted dia memfasilitasi dengan blockchain certificate kayak gini. Jadi hanya bisa otomatis kita mendapatkan ini aset file ini. Nah, ini ada tokennya kayak gini. Nah, ini bisa kita klik, dia mengarah ke sini, nah ke filenya. Yang di sini lokasinya ada di IPFS. Nah, IPFS ini lokasinya bisa di mana aja, karena IPFS ini hanya networknya aja. Bisa nanti ini sementara ini di Storj, karena kerjasamanya kan dengan Storj. Jadi bisa aja nanti dia juga ke Filecoin atau malah ke lokasi yang lain, Arweave dan seterusnya. Karena IPFS ini hanya networknya saja. Ya ini modelnya seperti ini. Lah kalau transaksinya tersimpan ke blockchain Vexanium, yang itu ada tertulis di sini transaction hash. Nah ketika kita klik ini diarahkan ke explorernya Vexanium. Nah, untuk mencatat transaksinya bahwa ada yang alamat ID tertentu dia melakukan sesuatu. Nah ini ya penanda tangannya siapa ini ya KP ini. Nah, ini tapi sini nggak ada namanya. Tapi kalau kita ngelihat di sertifikatnya itu ada namanya dia di metadatanya. Nah, oke. Nah, di sini KB lah ini melambangkan dari Andri Putra Kesmawa. Nah, tapi ini nggak diketahui publik. Ini disimpan oleh si orang yang telah menyetorkan filenya atau melakukan transaksi tadi. Tapi ini ditaruh di sini karena ini dibuat bersifat terbuka. Tapi aslinya mau disimpan juga nggak ada masalah. Jadi modelnya seperti itu. Kalau metadata yang di sini ini diisi terserah, ini kata-katanya juga kita ngisinya bebas. Makanya tadi itu kalau ada standar yang model metadata dan seterusnya nggak ada ya. Ada. Karena memang sifatnya ini free, memang bebas kayak cold storage gitu. Ya. Berarti Pak metadata juga itu masuk ke dalam blockchain atau tidak Pak? Ya, kalau yang metadata ini dia tercatat di sertifikat ini untuk menunjukkan sertifikat ini itu berisi apa gitu Pak. Tapi kalau tercatat di blockchain-nya dia nggak kecatat Pak. Nah, nggak ada di sini Pak informasi itu. Nggak ada kan? Nah, karena di sini informasinya cuma ada bahwa ada seseorang namanya ini dan ini itu melakukan transaksi data ini. Dan kemudian isi datanya transaksinya ini. Ya. Itu aja dia.
Nah, untuk membuktikan bahwa oh ya sudah selesai, sudah aktif, tapi hanya orang itu aja yang tahu gitu. Orang lain yang tahu, yang melihatnya cuma gini-gini aja, nggak tahu itu siapa, itu bagaimana. Metadatanya hanya ada di sertifikat ini untuk memudahkan si pemilik data itu menyimpannya. Ini apa sih dulu itu sertifikat ini isinya? Lah dengan metadata ini kan enak. Ini kemarin kami SOP-nya itu prosedurnya dengan ada sertifikat ini dikasihkan pada autor. Jadi autor itu bisa misalkan dia filenya di webnya Don atau apa, mereka bisa mengakses ini, aset file ini dan transaksinya di sini untuk membuktikan artikel itu memang pernah terbit di jurnal ini gitu. Nah, itu kemudian didukung dengan DOI-nya ini. DOI-nya nanti diarahkan ke link yang ada di sini. Nah, inilah fungsi dari Digital Object Identifier tadi, karena dia sebagai permanen URL. Nah, URL-nya itu kan, tapi kalau isinya itu hilang Don, hanya URL-nya jadi error. Nah, URL-nya akhirnya dilingkan ke link yang hidup, dan link yang hidup itu ada di decentralized storage tadi, yang akhirnya diarahkan ke decentralized storage. Jadi itu fungsinya kayak gitu Pak, kurang lebihnya. Oh ya, berarti blockchain ini fungsinya untuk validasi aja bahwa suatu artikel itu sudah pernah dibuat dan diterbitkan di suatu tempat atau bukan gitu ya Pak? Iya, kalau kami menggunakannya itu Pak, tapi kalau Bapak menggunakan punya kreativitas lain bisa aja beda lagi Pak. Ini karena blockchain itu pada intinya cuma untuk memverifikasi transaksi itu aja. Jadi 4 tadi itu aja Pak, konsensus, transparan, security, sama immutability dari transaksi. Tapi kalau penggunaannya Bapak untuk apa terserah, mau dibuat apa terserah gitu. Fleksibel gitu loh. Oh, berarti kalau seandainya di masa depan itu digunakan untuk pelacakan plagiarisme seperti itu pun apakah mungkin? Oh bisa, ini Trusty ini sudah bisa menggunakannya untuk pelacakan plagiarisme Pak. Jadi di Trusty ini Pak Mas Gamos ini, kalau kita ngupload verifikasi artikel ya, kayak artikel ini ya, orang mengupload dengan isi sama persis kayak gini, ini dia nggak akan bisa karena yang muncul dia hanya ini, hanya artikel ini dengan ID transaksi ini gitu. Makanya dia di promonya di Trusty itu yang bersangkutan menyatakan digital notary, karena kalau di notaris itu kan legislasi menyamakan sesuatu dengan aslinya, yang asli disimpan. Nah ini disimpannya itu di jaringan IPFS. Jadi kalau ada orang mengklaim, oh ini saya punya yang asli, nggak bisa, yang asli ada di IPFS. Coba dicek, oh pasti ada beda. Nah itu fungsi lainnya lagi. Misal ada kontrak ini Pak, Bapak udah tanda tangan kontrak nih. Kemudian Bapak udah tanda tangan, kemudian udah diupload ke dalam blockchain dan IPFS untuk transaksinya udah ditandatangani secara digital elektronik ya. Kata-katanya udah selesai Pak. Nah itu kalau kita menyimpannya secara manual atau kita menyimpannya di decentralized storage, itu misal dimanipulasi kata-katanya ada berubah, kita nggak akan tahu ada perubahan di mana. Nah tapi kalau misalkan sudah disimpan di sini yang asli, orang mau mengklaim ketika ada kasus loh ini kata-katanya begini, kita tinggal masukkan aja, mencocokkan ke file yang aslinya yang ada di storage. Oh ini udah perubahan kok, yang asli nggak gini gitu. Nah itu bisa diketahuan Pak. Nah jadi fungsinya untuk mengecek validitas tadi juga bisa, tapi nanti bisa di reverse ya, dibalik mengecek plagiasi kalau fungsinya tadi. Nah itu semuanya masih bisa dilakukan karena posisinya ini adalah validasi dari suatu transaksi. Entah validasinya bagaimana, itu tergantung smart kontraknya. Nah smart kontrak itu tergantung kita ngodingnya aja kan, kita mau dibikin gimana itu smart kontraknya, itu aja. Oh iya. Berarti blockchain itu mencatat transaksinya saja, kemudian kalau storage-nya itu kita harus pakai teknologi lainnya lagi gitu Pak? Iya, teknologi lain yang dia menggunakan decentralized storage juga, pakai teknologi blockchain juga sama. Kemarin yang satu teknologi blockchain untuk mencatat transaksi, yang satu teknologi blockchain untuk menyimpan storage tadi gitu. Tapi dengan fungsi yang mirip kayak yang mencatat transaksi tapi di sini ada storage-nya gitu. Kenapa kok nggak dijadikan satu? Karena kalau dijadikan satu, maka yang satu minernya tadi bingung, yang ini memvalidasi transaksi itu kan punya reward sendiri ya, karena kan desentralisasi Pak. Tapi kalau dia juga mau memvalidasi storage, hanya dia rewardnya double lah, itu perlu ada mekanisme lagi ya, mungkin aja di masa depan semuanya menjadi satu blockchain Pak. Tapi akhirnya mekanismenya harus ada penyesuaian itu, mana yang dia diverifikasi dan apakah transaksinya, apakah storage-nya, apakah filenya.
Makanya di sini kalau teknologi yang ada saat ini dibedakan. Ini untuk memverifikasi transaksinya aja, yang ini untuk memverifikasi filenya gitu, yang masuk ke storage gitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Ya, jadi banyak peluang untuk pengembangan sebetulnya untuk teknologi blockchain ini, tapi memang untuk pembuatan smart kontraknya itu yang agak sulit memang. Tapi kalau yang Vexanium itu dia mudah. Kenapa? Karena dia smart kontraknya dibuat sederhana, memang pakai C++. Kalau yang Ethereum dan kayak yang forknya yang lain itu dia pakai Solidity ya, dan itu susah. Nah, kalau yang Vexanium itu dia cuma pakai C++ saja. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Saya mau tadi mau menunjukkan yang ini ya. Ini ada satu yang mau saya tunjukkan tadi, contoh clock ya, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi contohnya clock itu kalau udah jadi, sudah kita diinges ya, kemudian kita di preserve oleh layanannya log atau clock, itu muncul kayak gini dia. Kalau misalkan filenya udah nggak bisa diakses di web aslinya, nah itu bisa dimunculkan kayak gini. Nah, data-data itu dimunculkan seperti ini di data storage-nya si clock. Dan storage-nya ini bisa, lokasinya bisa beda-beda tergantung dari di mana. Ini kan lokasinya di Stanford Clock, bisa aja dia enggak di Stanford Clock tapi di kampus lain, karena yang ditemukan di situ yang paling cepat ditemukan. Ya, jadi itu tergantung dari nanti triggernya itu munculnya di mana. Ya, secara skematik bagaimana model sistemnya, ya kita perlu mengecek lagi ya, karena saya yang jelas itu secara praktis cukup mengecek apakah itu udah keluar apa tidak gitu untuk yang filenya. Ya, contoh kayak doi-nya ini, dia keluarnya begini, yang muncul nggak muncul di website jurnalnya, tapi munculnya halaman seperti ini. Halaman seperti ini diarahkan Anda mau milih buka yang di Portico atau milih buka yang di Clock, karena ini dua teknologi yang berbeda. Atau Anda buka yang ada di Edina, nah ini beda lagi untuk dia lokasinya. Nah, kalau kita buka yang Portico, maka kita klik yang Portico. Nah, ini fungsi dari doi sebenarnya itu ini, untuk memastikan lokasi file itu tetap dia ada, ya. Entah itu file artikel, bisa juga untuk data, bisa juga untuk video, bisa juga untuk file yang lain. Ya, doi cross check itu nggak hanya untuk artikel ilmiah. Itu aja, ya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin dari saya ya Pak Tanzil. Dari segi teknisnya Pak, saya mau tanya. Nah, dari teknologi blockchain ini kan yang pertama adalah pencatatan transaksi. Kemudian ada sebuah code untuk menyimpan metadata tersebut. Sedangkan kita yang sudah berjalan di menggunakan repository institusi seperti ePrint, DSpace, itu untuk meng-crawling datanya di platform yang untuk permanen itu, mereka ada standarnya sendiri atau tidak? Atau perlukah kita membuat API untuk ditransferkan ke data yang permanen tersebut, atau ada bagaimana Pak transaksinya, cara mentransaksinya data kita dimasukkan ke dalam sistem mereka itu seperti apa Pak? Mungkin ada gambaran. Ya, ini saya tunjukkan untuk GitHub-nya yang IPFS ya, mungkin biar punya gambaran ya, karena terus terang saya kan belum mencoba mengkoneksikan ePrint ke IPFS, tapi mungkin Pak Yusak jadi punya gambaran. Saya share ya, bentar ya. Kalau di OJS tadi ada pluginnya ya Pak ya? Ya, kalau di OJS kan kita udah ada developer lokal yang sudah mengembangkan ya, Trusty tadi kan, itu dia langsung mengkonekkan ke si IPFS sama Storj. Nah, itu kalau misalkan di OJS itu sebetulnya plugin juga nggak langsung kalau yang ke blockchain Pak, tapi kalau ke clock dan log itu sudah ada pluginnya. Nah, kalau kita ngomong blockchain ini kan baru Pak, bahkan clock aja saya yakin repository jarang kan ke clock sama log. Ya, nah, apalagi blockchainnya. Nah, makanya sekarang coba saya share yang masalah tadi ya. Ya, jadi IPFS
ada di listnya tuh. Bentar. Di sini saja itu kita bisa memahami bagaimana mekanisme dari si IPFS ini. Jadi si IPFS ini udah nggak lagi si HTTPS itu, Pak. Jadi udah dikoneksikan dengan dunia maya itu melalui jaringan mereka. Maka kita perlu mendownload untuk browser sendiri dan kemudian kita mendownload Explorer sendiri untuk memasukkan data kita ke networking mereka, ya. Jadi di sini kita mau mencoba untuk mengeksplor atau building suatu bentuk DApp, decentralized application, yang dia ada di networking IPFS. Itu sudah bebas di laut sana, ya, karena ini sudah berbeda dengan yang di HTTPS, ya, karena dia sudah memiliki dengan yang bisa mencoba untuk di IPFS yang desktopnya. Yang di sini nanti bisa bikin kayak yang dipunya oleh yang di Trusty. Nah, kayak ini kan ipfs.trusty.id. Nah, ini bisa juga nanti bikin juga Bapak misalkan ipfs.setiadi atau bagaimana itu kan, itu tinggal kita mempelajari bagaimana memasukkan, mengkoneksikan apa yang di website kita itu muncul di web3-nya si IPFS tadi. Ya. Nah, ini semua tinggal menginstal di sini untuk explorernya sama yang bullet tadi, Pak. Jadi kalau Bapak ngomong ada API untuk ngambil data segala macam, ini bisa dimulai dari sini. Ya, bisa dimulai dari sini untuk ke IPFS. Nah, kalau misal Diakoin itu saya belum mengeksplor, tapi kalau yang Arwave ini masih baru. Nah, kalau yang Arwave ini saya rasa nggak ada, dia belum ada. Karena yang saat ini saya ada itu kita ngupload saja file begitu, kita membayar dan kita mengupload. Nah, belum sampai pada tahapan kayak Crawl mengambil semua datanya kayak indexing gitu, Pak. Itu enggak sampai, belum pada tataran seperti itu. Ya, tapi kalau IPFS mungkin saja, karena setahu saya itu baik di Trusty sendiri itu sudah ada service untuk mengambil data secara bulk, tapi bukan Crawl, tapi kita kayak mendorong data, push data secara bulk gitu. Nah, bukan meng-crawl secara otomatis gitu, Pak. Iya. Jadi bisa dimulai dari sini. Itu juga pada contoh-contohnya platform-platform yang sudah live di IPFS melalui IPFS desktop ini tadi. Ya, bisa dicoba di situ, Pak, ya. Iya, Pak, di GitHub-nya juga ada, Pak. Dia menyediakan untuk service lainnya juga ada juga. Iya. Jadi bisa dimulai dari situ. Cuman yang perlu saya ingatkan, Pak, ya itu ya. Yang IPFS itu hanya networkingnya saja, Pak. Bapak perlu melanggan storage-nya. Storage-nya kayak storage tadi, Pak. Soalnya IPFS itu kan punyanya Filecoin, Pak. Filecoin itu bayarnya mahal sekali dia. Dia per kita nyimpan dia bayar Filecoin. Nah, tapi kalau storage dia bayarnya kan bulanan. Nah, dia bicara $4 per terabyte tadi, ya. Jadi IPFS itu hanya networkingnya aja, tapi untuk storage-nya kita melanggan platform lain gitu. Intinya yang sudah repository yang sudah dibangun di institusi masing-masing itu bisa kan ya, Pak, ya, untuk dipatenkan seperti itu. Intinya bisa kan ya, Pak, ya? Iya, harusnya bisa, karena kalau saya lihat di platform-platform yang sudah online live di sana itu ada seperti kayak library to guide, kemudian ada database gambar begitu kan. Itu saya rasa nggak mungkin mereka ngupload satu-satu kan. Nah, pastinya mereka langsung ada push data aja dari lokasi aslinya ke dalam sistem gitu kan. Pak, saya jelas, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ingin bertanya lagi. Baik, Pak Ahmad Hadir.
Berarti mungkin ke Mas Ishak juga kali ya. Berarti apakah di masa depan itu nanti di DIVOS atau Setiadi ini kita akan menyimpan file-file file-file tesis, disertasi dan skripsi itu langsung ke penyimpanan yang terdesentralisasi yang berlangganan itu ya? Apakah langsung di masa depan gitu, mungkin langsung ke terdesentralisasi, kemudian di aplikasi DIVOS-nya itu kita hanya menyimpan informasi-informasinya saja gitu? Apakah seperti itu ke depannya atau bagaimana gitu? Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Kadir. Dengan penjelasan paparan tadi yang sebagaimana legalnya dan keamanannya sebegitu keamanan, kemudian tracking datanya yang tidak bisa diubah, kemudian ada verifikatornya, mungkin ke depan seperti itu. Bahkan di luar negeri aja tadi Pak Tanzil menyebutkan bagaimana sertifikat tanah tidak ada duplikasi. Itu mungkin seperti kedepannya mungkin kita bisa menerapkan teknologi ini Pak untuk masalah plagiarisme yang di Indonesia bagaimana mungkin bisa untuk kedepannya kita pakai teknologi ini. Iya, bahkan kalau menurut saya dengan adanya teknologi desentralisasi, kampus-kampus itu punya revenue kemudian itu bisa akhirnya menjadi tempat untuk penyewaan storage melalui decentralized storage dengan reward token, entah itu melalui RW, itu melalui Filecoin, entah itu melalui storage. Itu kan kalau kita menyediakan lokasi, misal ada storage-nya kita punya 100 begitu, ya tinggal kita bikin aja lokasi untuk storage dan ada penyewaan untuk mining token tadi. Nah, itu bisa juga seperti itu revenue-nya untuk modelnya. Ya, terima kasih Pak Tanzil. Ya, mungkin kedepannya mungkin ini sangat prospek dan membantu ya untuk masalah verifikator data, masalah storage data. Bahkan ini ada permasalahan di nasional ya. Rama repository itu menggunakan database konvensional. Dia mengindeks aja ya tahun 2016 ke sini, 2015 ke sana. Kemarin saya baru saja mengikuti seminar dari pengurus-pengurus ramanya bahwa ada terjadi masalah 2015 file ke bawah itu tidak terindeks di Rama. Dia bilang sendiri bahwa ada keterbatasan storage seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi kita ke depan nanti dalam dunia repository lah, dunia karya ilmiah agar bisa menjadi solusi. Dan contoh lagi tadi sangat menarik sekali bahwa filenya itu walaupun server kita mati, down, kita mempunyai backupan file tersebut bisa dibuka di dalam jaringan mereka seperti itu. Itu sangat membantu sekali. Banyak. Ya, cuman kalau mau seperti itu harus dikombin dengan DOI, Pak, Digital Object Identifier. Nah, tapi memungkinkan nggak untuk karya ilmiah itu memiliki DOI, Pak? Oh ya pasti kan. Bisa, semua objek online apapun itu kan bisa punya DOI, Pak. Oh, siap. Masalah ya. Kita kan fokusnya ke skripsi, tesis, disertasi untuk repository ini apa ya? Ya, jadi kayak video, gambar, kemudian artikel ilmiah, conference proceeding, buku, apapun itu, asalkan itu digunakan untuk kepentingan akademik, itu dia bisa jadi punya digital object identifier gitu. Oh, siap. Ya, sangat jelas sekali. Pak Muhammad Haidar mungkin ada tanya lagi atau sudah jelas? Gimana Pak? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Masih ada waktu 10 menit mungkin dari Kang Iman, ada tambahan atau ada pernyataan tentang rilis ini, aplikasi ini? Gimana? Cukup Pak. Cukup ya? Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin 10 menit Bapak Ibu yang masalah kurang jelas teknisnya bagaimana tadi sudah saya tanyakan. Jadi ketika kita sudah membangun repository institusi dan kita sudah memiliki sistemnya, ekosistemnya yang sudah kita bangun, memiliki ribuan data, memungkinkan untuk digabungkan atau diinovasikan dengan teknologi blockchain ini. Ya.
Mungkin ya perlu adanya kebijakan, kemudian anggaran dana. Tapi saya kira itu untuk per bulan 1 tera itu sangat murah sekali ya untuk teknologi seperti ini, untuk backup dan lain sebagainya itu sangat money value sekali lah, sangat murah untuk teknologi seperti ini. Mungkin ada pertanyaan lagi yang kurang jelas, Bapak Ibu silahkan. Ada satu pertanyaan lagi mungkin, masih ada waktu 8 menit. Kang Iman mungkin ada yang disampaikan? Menarik, tapi saat ini masih belum ada pertanyaan dari saya, jadi silakan lanjut. Bagaimana Bapak Ibu? Masih 7 menit lagi. Saya share source code-nya ya, yang sedia di versi terbaru. Mungkin Bapak Ibu bisa download dan bisa mencobanya. Setelah mencoba nanti kita akan merilis aplikasi ini ke depannya untuk fitur-fitur dan penggunaannya lebih lanjut. Saya share di ini. Untuk cara instalasinya mungkin Kang Iman di share untuk link YouTube-nya tadi. Oh iya, sebentar ya. Sebelumnya kami mohon maaf, tadi di awal kita memutar video tapi audionya tidak keluar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak ulang videonya, linknya sudah kita sampaikan. Untuk link atau download framework repository-nya nanti akan di-share sama Mas Isak ya? Sudah. Oh ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba rilis di post framework kita repository yang sudah dirilis. Kami menunggu kritik dan saran dari Bapak Ibu terkait framework ini. Pasti masih akan banyak sekali kekurangan, karena itu kami sangat menunggu sekali kritik dan saran untuk pembangunan digital repository ini agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga sebenarnya kita berharap ada Kang Dudu di sini, Pak Dwi Fajar Saputra. Namun saat ini beliau sudah berhalangan, jadi mungkin pasti akan ada yang bertanya, ini kelebihannya apa sih, yang dikembangkannya apa, fitur terbarunya apa. Mungkin nanti akan lebih bagusnya kita ada sharing session selanjutnya atau bagaimana, tapi nanti pasti Kang Dudu yang akan menyampaikannya karena beliau yang lebih tahu. Jadi untuk menghindari kesalahan informasi, jadi kita tunggu kembalinya Kang Dudu dari Padang nanti, dan kita akan buat acara yang seperti ini selanjutnya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami juga mempunyai grup di Telegram. Silakan dikliknya nanti, diklik linknya yang di kolom chat. Itu sudah masuk ke grup kami. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di sana. Jika ada pertanyaan lain juga kami ada email. Dan juga informasi lebih lanjut, silakan kunjungi web kami di setiadipos.org. Silakan mungkin Mas Isak, ada lagi ini frameworknya itu dari Laravel ya Mas Isak ya? Masih di mute Mas? Mas Isak masih di mute? Ya Kang, benar Kang. Untuk ini menjadi catatan bagi kami, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Setiadi versi 2 maupun 3 yang ingin berpindah migrasi ke dalam Setiadi versi Laravel dan Vue.js ini, mungkin kita akan menyediakan sebuah tool untuk migrasi. Mungkin kemudian itu mungkin menjadi catatan kami. Bagaimana setiap ada aplikasi kita ganti mungkin untuk menjadi kesusahan sendiri nanti usernya kita. Mungkin yang menjadi catatan penting seperti itu, Kang Iman.
Jadi kemudahan migrasi lah nanti untuk yang teman-teman yang menggunakan setia di versi 2 maupun 3 bisa migrasi dengan mudah seperti itu. Itu sih Kang. Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu silakan bisa dicatat link-linknya yang sudah kami share di kolom chat, bisa di save di notepad atau apapun itu agar nanti bisa diunduh aplikasinya. Mungkin ada lagi Kang Yusak atau Pak Multazam yang bisa disampaikan terkait teknologi blockchain ini. Ternyata blockchain ini yang identik dengan, kalau saya tahunya Bitcoin ya, trading, ternyata ada potensi juga dan peluang untuk masuk ke repository. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Multazam, closing statement, atau silakan yang ditambahkan, atau mungkin sudah cukup? Ya, kalau dari saya sih terakhir ya, blockchain ini masih baru teknologinya ya, jadi masih banyak hal yang bisa kita explore ya, karena kan tadi fungsi utamanya kan memverifikasi transaksi, dan kita kan transaksi itu kan banyak macamnya, jadi pastinya ada banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan dari blockchain. Itu aja ya. Memang ini masih baru ya teknologinya, karena saya juga masih sedikit mendengar tentang blockchain ini. Mas Isak, gimana? Kita lanjut? Mungkin waktunya sudah cukup kan? Nggak ada yang bertanya lagi mungkin Bapak Ibu? Ada satu pertanyaan lagi mungkin? Sudah beberapa menit. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Mas Isak. Pak Tanzil Multazam, kami mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya, men-share ilmu pengetahuan tentang teknologi blockchain ini. Terima kasih. Semoga kita nanti bisa berdiskusi kembali, bersilaturahmi kembali di acara selanjutnya untuk membahas digital repository dengan potensi dan peluang dari teknologi blockchain ini. Kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Ini hari libur, tapi teman-teman masih bisa menyempatkan waktunya. Sebuah penghargaan bagi kami. Ternyata alhamdulillah banyak yang menunggu rilis DPoS framework terbaru dari kami ini. Akhir kata, semoga rilis DPoS ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi praktisi, bagi semua pengguna. Kami menunggu kritik dan saran yang bisa membangun framework ini lebih bagus, jadi lebih bagus dan bisa bermanfaat ke depannya menjadi salah satu digital repository yang lokal dikembangkan oleh anak bangsa. Bagi yang ingin berkontribusi, silakan menghubungi kami, bisa berkontribusi melalui source code atau mungkin dokumentasi. Silakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, dari Mas Yusak sudah cukup, Mas? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, kalau begitu dengan ini saya memohon izin untuk menutup acara kegiatan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, segala kekurangannya. Nanti kita bertemu kembali, kita bersilaturahmi kembali di media yang lain. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami di email atau di Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Multazam, Pak, terima kasih ya Pak ya sudah kesini. Mohon maaf segala kekurangannya. Nanti kita buat acara yang lebih baik lagi karena pasti akan ada acara lagi ke depannya. Monggo saya pamit dulu Pak ya. Ya Pak, Agus Pandana, atau nuwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.